Selamat pagi saudara, salam. Dikatakan dalam pujian sabar, itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan tetap setia percaya kepada Tuhan. Kita sambung dengan lagu pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana. Saat ku tak
jangan mengecewakan saudara. Asal kita tetap setia, taat kepada firman-Nya. Mari kita angkat satu pujian, tak pernah kecewa menyanyi Yesus. Aku datang dan bersujud.
Firman Allah yang mengubah bukan yang hanya kasat mata, tapi sifat hati sanggup diubahkannya. Tuhan katakan, firman-Nya yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang Allah kehendaki dan akan berhasil. Dalam hidup ini perlu tuntunan dan panduan, yaitu firman Allah. Ia menunjukkan arah yang benar dan tepat saudara untuk sampai ke tujuan akhir. Sehingga ketika pergumulan hidup datang, kita dimampukan untuk dapat menghadapinya dengan kekuatan dan hikmat daripada Tuhan. Kita bangkit berdiri saudara, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Nanti kami serahkan kepada Bapak Gembala yang membawa kita firman Tuhan, Bapak Mas.
Ya. Pertama-tama, terpuji-pujilah Tuhan kita Yesus Kristus atas segala anugerah dan kebaikan-Nya. Kita semua boleh ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita mau membaca firman Tuhan untuk menjadi pembelajaran kita bersama pada kesempatan ini. Kita lanjutkan dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika. Yang lalu ayat yang ke-9, sekarang ayat yang ke-10 dari pertama Tesalonika pasal 1. Setelah kita mendapatkannya, kita akan baca bersama bagian firman Tuhan ini. Saya undang kita berdiri bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-10. 2, 3. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, membaca bagian firman Tuhan ini, Tuhan berbicara lewat Rasul Paulus supaya disampaikan kepada jemaat, kepada umat beriman, bahwa dalam tahapan kehidupan kerohanian umat percaya, satu waktu datang seperti ayat ini, ayat yang ke-10, yaitu firman tentang kedatangan Yesus kembali. Jemaat menantikan kedatangan Yesus dari sorga. Saya sebut judul seperti itu. Jemaat menantikan kedatangan Yesus dari sorga. Pusat perhatian daripada jemaat, ayat yang ke-9 kita belajar yang lalu, yaitu kita dipanggil untuk melayani Tuhan dalam seluruh aktivitas hidup kita, baik dalam hal kita di gereja beribadah, baik di mana saja kita berada. Kemudian sekarang dalam ayat yang ke-10 firman Tuhan datang, yaitu dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga. Jemaat diarahkan untuk menanti anaknya Allah. Sebagai utusan, dia disebut anak Allah. Dari sorga, itu berarti Yesus sudah ada di sorga. Dan kita sudah banyak kali mendengar Yesus mati, Yesus disalibkan, Yesus bangkit, kemudian Yesus naik ke sorga. Dan dia akan datang kembali. Nah, jemaat Tuhan diarahkan supaya dalam semua aktivitas hidupnya jangan dia lupakan bahwa Yesus akan datang kembali.
Kehidupan iman kita tak terpisah dengan Yesus. Yesus yang dilahirkan, Yesus yang melayani, Yesus yang disalibkan, Yesus yang dikuburkan, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga. Bahkan Yesus yang akan datang kembali. Hidup iman kita tak terpisah dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa jemaat perlu menantikan Yesus datang kembali? Nah, ini pertanyaan yang bisa muncul kepada siapa saja. Mengapa Yesus perlu datang kembali? Mengapa kita perlu menanti Yesus datang kembali? Apa perlunya? Bapak Ibu Saudara, perlunya bagian selanjutnya mengatakan, mengapa perlu menanti Yesus datang kembali? Selanjutnya berkata, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus. Jadi menanti kedatangan Yesus kembali tak terpisah dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dan itu berarti Yesus mati, disalib. Kemudian Yesus dibangkitkan. Kedatangan Yesus kembali tak terpisah dengan pemahaman kematian dan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kemudian dia naik ke sorga. Setelah itu dia akan datang kembali. Untuk apa? Kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu menunjukkan bahwa Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang telah menang atas kematian, menang atas maut. Tak ada manusia yang dapat melawan maut atau kematian. Semua orang pada gilirannya akan datang pada saat yaitu kematian itu datang kepadanya. Tetapi Yesus melalui firman ini menyatakan, ya, ada kematian yang terjadi. Tetapi Yesus bangkit. Itu berarti dia menang atas kematian. Kebangkitannya menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa. Kematiannya menunjukkan dia adalah Yesus manusia. Tapi kebangkitan Yesus dari antara orang mati menunjukkan Yesus itu Tuhan. Dia berkuasa. Walaupun kita belajar Yohanes pasal 1, Yesus menjadi manusia, dia sesungguhnya firman. Firman itu bersama dengan Allah atau satu dengan Allah. Maka firman itu adalah Allah. Maksudnya Allah tak terpisah dengan kata-katanya, dengan ucapannya. Ya, Allah dikenal melalui ucapannya, melalui firman-Nya. Sehingga Allah dan ucapannya adalah satu kesatuan. Allah itu sendiri.
dan firman-Nya Allah itu, maka perlu menjadi manusia. Kita belajar Yohanes pasal 1 supaya manusia dapat mengenal Allah, Allah yang sesungguhnya itu. Puji Tuhan. Kembali dalam surat Tesalonika ini, bahwa jemaat menanti kedatangan Yesus kembali itu tak terpisahkan dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Kematian dan kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa itu. Sebab Dia sudah menang atas maut. Selanjutnya dikatakan, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi Yesus yang mati kemudian bangkit, Dialah yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Itu berarti Yesus yang datang kembali, maka Dialah yang menyelamatkan umatnya dari murka yang akan datang. Itu berarti ada yang ditimpa murka, tetapi ada yang diselamatkan dari murkanya Allah. Yesus tidak ingin melalui Rasul Paulus seorang pun akhirnya mendapat murka dari Tuhan. Tetapi Yesus mau supaya semua orang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebabnya jemaat dalam hidup yang dia jalani perlu diarahkan bahwa ada hari di mana Yesus datang kembali. Dan penting hidup yang kita jalani adalah hidup yang dinyatakan firman menantikan. Artinya kita sungguh percaya kepadanya. Dan dalam hidup percaya kita tak terpisah dengan Dia. Ayat 9 berkata, kita layani Dia. Ayat yang ke-6 dari 1 Tesalonika 1 ini berkata, jadi penurut-penurut Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang melayani Tuhan, yang sangat menghargai Tuhan, yang sangat menghormati Tuhan. Dan dia menjadi umat yang menurut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu Yesus datang kembali, ada yang menerima keselamatan dari murka, tetapi ada yang ketimpa murka karena dia tidak menantikan atau terus menyatakan imannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dalam kitab Roma. Kita coba melihat dalam kitab Roma pasal yang kedua. Mulai ayat 3 saja saya membaca kitab Roma pasal 2 mulai ayat 3 dan seterusnya. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau dapat luput dari hukuman Allah? Bapak Ibu Saudara, saya mengambil saja bagian akhirnya. Manusia diingatkan bahwa ada hukuman Allah. Ayat 4,
Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya atau kebaikannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah, maksud kebaikan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tuhan begitu bermurah hati kepada manusia, yang berdosa. Kita baca ayat selanjutnya, manusia berdosa karena keturunan Adam dan Hawa yang sudah berdosa itu. Tetapi Tuhan bermurah hati kepada mereka. Untuk apa? Menuntut engkau kepada pertobatan. Selanjutnya, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Tuhan nyatakan kemurahan hatinya, kebaikan hatinya, firman-Nya kepada manusia. Tetapi ada sementara orang yang mengeraskan hatinya, tidak mau terima kebaikan Allah, tidak mau bertobat. Maka mereka yang tidak mau bertobat menimbun murka atas dirinya sendiri pada hari murka Allah itu dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, kembali ke 1 Tesalonika. Yesus akan datang kembali. Maka Yesus yang datang kembali menyelamatkan orang-orang yang beriman, yang menghargai kemurahan Tuhan, yang menghargai kebaikan Tuhan, yang menghargai firman-Nya. Maka mereka itu diselamatkan dari murka. Tetapi mereka yang lain tidak diselamatkan. Mereka mengalami murka itu. Karena apa? Karena mereka tidak percaya. Karena mereka apa? Tidak menghargai kemurahan, kebaikan Tuhan, firman-Nya atas manusia. Terus kembali Roma pasal 2 tadi, ayat yang ke-6. Ia, Tuhan, akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup yang kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Mereka yang tekun berbuat baik dikatakan mendapat hidup yang kekal. Artinya tidak dimurka, atau dengan kata lain diselamatkan. Yohanes pasal 3 ayat 16-17, yang percaya Yesus mendapat hidup kekal. Ayat 17 artinya diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, yaitu yang berbuat baik, yaitu yang menyambut, yang menghargai kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan atas hidupnya. Selanjutnya, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Apa yang mulia, apa yang baik itu, apa yang berharga itu, maka itulah yang dia rindukan. Ayat 8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Siapakah orang yang mencari kepentingan sendiri? Yang tidak taat kepada kebenaran. Di atas Tuhan nyatakan kemurahan-Nya, kebaikan hatinya melalui firman-Nya dan lewat Yesus Kristus tersebut. Di sini dijelaskan
murka, geram dari Tuhan mereka akan alami. Mengapa? Karena tidak taat kepada kebenaran. Di atas kita belajar tidak mau bertobat, mendapat murka. Tidak mau bertobat itu berarti tidak mau mengikuti akan kebenaran. Tuhan tolong kita semua, biar kita menjadi umat yang meresponi kebenaran Tuhan kita. Amin. Kita responi dengan sebaik-baiknya, kita sambut. Tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman, kesewenang-wenangan. 9. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Berarti di atas yang tidak mau bertobat, itu berarti yang mau berbuat jahat. Yang tidak mau menyambut yang benar, maka mereka akan ditimpa murka. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Berbuat baik ini ayat di atas yaitu yang taat kebenaran, yang mau hidup bertobat, mau hidup taat kepada kebenaran. Maka apa yang mereka dapatkan? Mereka dapat kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Allah adalah Allah yang adil, Allah yang benar. Yang jahat disebut jahat, yang baik, yang benar disebut baik, disebut benar. Bapak Ibu Saudara, dari pembelajaran kita yang singkat ini, bahwa Tuhan tidak ingin seorang pun mendapat murka. Mengapa mendapat murka? Karena tidak bertobat, karena tidak mengikut kebenaran. Tuhan mau supaya kita semua menikmati keselamatan, yaitu hidup bertobat, hidup taat kepada kebenaran. Boleh katakan amin? Ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat diri kita, siapa kita yang bisa taat kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, siapa kita yang dapat terus pegang kebenaran dalam hidup ini, dalam hati, pikiran, dan dalam tindakan kita? Bapak Ibu Saudara, kembali dalam surat Tesalonika kita membaca pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Firman Tuhan 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Kiranya Dia Tuhan menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Tuhan tahu kalau manusia dalam hidupnya kemampuannya kecil, kemampuannya sedikit, bahkan tak mampu untuk ikut kebenaran yang Tuhan mau. Tuhan tahu hal itu, itulah sebabnya pasal 3 ayat 13 berkata, Tuhan menguatkan hatimu. Tuhan teguhkan hati kita.
bahwa Tuhan sudah nyatakan kebaikannya, kemurahan hatinya, kebenarannya, dan Tuhan tawarkan kebenaran itu untuk kita ikuti. Dan Tuhan tahu kalau kita manusia dengan kuat gagah kita tidak mampu untuk hal itu. Itulah sebabnya Tuhan beri firman dalam pasal 3 ayat 13 bahwa Tuhan kita, Tuhan yang menguatkan kita. Boleh katakan amin? Ya, Tuhan yang memampukan kita. Sebab itu kita undang Tuhan kuatkanku. Boleh katakan amin? Ya, termasuk di dalamnya Tuhan hiburkanku dan seterusnya. Ketika kita lemah, kita berseru Tuhan kuatkanku. Terpuji akan Tuhan. Tuhan kuatkan supaya hidup kita tak bercacat dan kudus, artinya benar. Yang Roma pasal 2 tadi. Taat pada kebenaran, maka menyebabkan hidupnya tak bercacat dan kudus. Tidak berlawanan dengan kebenaran, tapi sesuai dengan kebenaran. Nah, hidup kita sekarang sedang menyesuaikan dengan kebenaran yang Tuhan maksudkan. Puji Tuhan. Dan kebenaran di sini kita belajar bahwa kita mau menjadi umat yang menantikan Tuhan, sungguh percaya kepadanya. Dan Yesus yang akan datang kembali itu akan menyelamatkan kita karena kita menjadi umat yang menantikan Tuhan, yang sungguh percaya kepadanya. Tetapi kalau kita tidak menjadi umat yang menantikan Tuhan, tidak menaruh perhatian atau kurang perhatian, Tuhan ingatkan saya dan saudara, biar kita menjadi umat yang sungguh penuh perhatian kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Kemudian saya ajak kita membaca ada sebuah ayat ya, pasal Tesalonika lagi, pasalnya yang kelima ya, Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23 dan 24. Kitab Tesalonika 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dan 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini ada doa juga. Allah yang damai sejahtera, yang mau berbaik dengan kita, yang mau damai dengan kita, menguduskan kamu seluruhnya. Artinya ada suatu proses hidup di mana orang beriman, belajar kebenaran Tuhan, sedang mengikuti kebenaran Tuhan, maka dikuatkan oleh Tuhan, dan lebih jauh Tuhan mau menguduskan mereka, yang artinya mereka menjadi umat yang khusus dalam roh, jiwa, dan tubuhnya terpelihara. Jadi manusia terdiri dari rohnya, yaitu dirinya sesungguhnya, baru jiwanya, hidup yang Tuhan berikan dalam tubuh ini, baru tubuhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mengajar jiwa dan roh itu sulit dipisahkan. Itulah sebabnya pandangan umum berkata jiwa manusia sama dengan rohnya atau dirinya, pribadinya. Tetapi Alkitab mengajar jiwa dan roh bisa dipisah. Ada ayatnya, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah pernah membaca pasal yang keempat Ibrani, ayatnya yang
12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amal dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi jiwa dan roh bisa dipisah. Saya ingin menggambarkan sedikit. Di dalam jiwa hidup ada pikiran kita, ada perasaan, ada kemauan kita. Siapa yang tahu pikiran kita? Siapa yang tahu perasaan kita? Siapa yang tahu kemauan kita? Diri kita sendiri. Siapa diri kita sendiri itu? Itulah roh kita. Saya coba membawa kita dalam 1 Korintus pasal 1. Dalam 1 Korintus pasal 1 pasal 2 maksudnya ya. Pasal 2 mulai ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia. Maaf, ayat sebelumnya saja ya. Ayat 10 mulai. Karena kepada kita 1 Korintus pasal 2 ya, ayat 10 mulai. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidik segala sesuatu. Roh di sini roh Allah. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi apa yang ada pada Allah yang tersembunyi, yang tak dikenali, maka roh Allah memahaminya. Siapa gerangan di antara manusia? Sekarang ambil gambaran manusia ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia? Siapa yang bisa tahu ada dalam diri manusia? Ada dalam pikirannya, perasaan dan seterusnya. Tentu bisa tahu melalui perkataan. Kita punya perkataan, orang tahu apa isi pikirannya. Tetapi kalau belum diutarakan lewat ucapan, lewat tindakan, lewat tulisan, maka orang tak mengerti apa yang ada di dalam pikirannya. Oke, kita terus. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh? Roh di sini roh kecil, yaitu roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Saya tahu apa yang ada di pikiran saya. Saudara pasti tahu apa yang ada di pikiran saudara. Amin tidak? Iya tahu. Apa di perasaan kita? Ya kita tahu. Karena kita punya roh. Kemauan kita tahu. Walaupun orang lain tidak tahu. Kecuali kita utarakan. Kecuali kita tulis. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya akhirnya roh, jiwa, tubuh kita jadi sempurna, tidak bercacat celah. Pada waktu Yesus datang kembali, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Sehingga ada pendeta berkata, nanti kalau Yesus datang, kita ompong, maka ompongnya jadi genap kembali gigi-giginya, begitu. Ya, sekarang kita pakai gigi palsu, nanti Yesus datang diganti gigi yang baru. Ya, bercanda. Tetapi sesungguhnya ya seperti itu maksudnya. Maksudnya kita utuh, sempurna, tak bercacat.
dalam kitab Roma tadi artinya benar. Benar itu tidak ada cacatnya. Benar itu sempurna. Yang Tuhan mau. Kalau benar menurut negara adalah sesuai peraturan negara. Kalau tidak sesuai peraturan negara, nah itu tidak benar menurut negara. Perusahaan juga begitu. Kalau tidak sesuai peraturan perusahaan, nah itu tidak benar. Tetapi kalau sesuai peraturan, maka benar menurut perusahaan itu. Mungkin di tempat lain perusahaan lain ada aturannya yang sama, tapi ada yang sedikit berbeda. Tapi intinya Tuhan mau supaya Tuhan menaruh perhatian besar supaya kita waktu Yesus datang kembali, kita semua sempurna, tak ada cacat dan celah, penuh dengan kebenaran yang daripadanya. Dan itu dia berupaya, Tuhan berupaya. Itulah sebabnya dalam firman 1 Tesalonika Tuhan menyatakan upayanya bahwa umat Tuhan perlu menantikan Tuhan, perlu sungguh percaya bahwa Yesus akan datang kembali pada kali yang kedua. Bapak Ibu Saudara, kembali dalam surat Tesalonika tadi ayat 24, bahwa Tuhan mau kita sempurna, tidak bercacat, benar sepenuhnya. Maka Tuhan nyatakan dirinya dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat selanjutnya berkata, Ia Tuhan yang memanggil kamu menjadi percaya kepadanya adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Jadi apa yang Tuhan firmankan, maka Dia Tuhan yang setia. Dia pegang firman-Nya, Dia genapkan firman-Nya, dan umat yang memegang firman-Nya Tuhan genapkan kepadanya. Bahwa Tuhan akan kuatkan dia, Tuhan akan hiburkan, Tuhan pulihkan, Tuhan semangatkan, Tuhan gelorakan hatinya. Untuk apa? Menjadi umat yang sungguh percaya menantikan Yesus datang kembali. Saya tidak sempat membaca dalam surat Petrus, 2 Petrus pasal 3. Saudara bisa membaca dalam 2 Petrus pasal 3. Pada puncak daripada murka Tuhan, maka langit dan bumi yang ada ini akhirnya musnah oleh api kehukuman dari Tuhan, dari murka Tuhan. Tetapi kemudian datang langit dan bumi yang baru, yang berisi kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kembali dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-10. Tuhan mau supaya umatnya sungguh menaruh perhatian yang besar bahwa Yesus akan datang kembali. Dan kalau Dia datang kembali, maka Dia mau menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Pada waktu Yesus datang kembali, ada orang yang tidak menyiapkan diri, maka dia mendapat murka. Tetapi mereka yang menyediakan diri, mau sungguh mengikuti Tuhan, mengikuti firman-Nya dalam hidup ini, Tuhan kuatkan. Dan Tuhan sendiri yang memberi jaminan, Dia menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saya sering menyatakan itu, pemerintah adalah gambar dari Tuhan. Sebab Roma 13 berkata pemerintah itu diangkat Tuhan. Apakah pemerintah itu percaya, nggak percaya, itu tidak jadi soal. Tapi Tuhan mau pakai pemerintahan itu, negara itu,
sebagai satu gambaran bahwa manusia dalam hidup dalam satu negara, dia perlu mempertanggungjawabkan dirinya dalam bernegara, bermasyarakat. Bahwa ada undang-undang negara, ada peraturan negara. Maka manusia perlu mengikuti peraturan negara. Kalau tidak, dia kena sanksi dari negara. Dia kena penghukuman dari negara sesuai undang-undang yang ada. Mungkin undang-undang itu dilakukan benar, mungkin ada yang tidak. Nah, itu faktor manusiawi namanya. Tetapi prinsipnya adalah dalam kehidupan bernegara ada peraturan. Peraturan itu mengatur rakyatnya supaya rakyatnya tertata memiliki peraturan undang-undang. Sebab kalau tidak, maka negara akan menjadi kacau. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu gambar pemerintah menegakkan peraturan. Apakah mengerjakannya dengan lengkap ataupun kurang lengkap, yaitu suatu permasalahan tersendiri. Tetapi intinya ada peraturan, ada undang-undang. Nah, begitu juga Tuhan. Tuhan menegakkan peraturan Tuhan, bahwa Dia akan datang kembali, dan orang yang menantikan Dia, orang yang sungguh percaya kepadanya, mau mengikuti firman-Nya, maka Tuhan akan kuatkan dia, dan dia bisa menjadi lengkap, sempurna. Akhirnya pada hari Yesus datang, dia tergolong diselamatkan dari murka. Tetapi kalau manusia mendengar, ataupun mereka yang belum sempat mendengar, kemudian Yesus datang kembali, maka konsekuensinya, maka undang-undang akan berlaku. Undang-undang Tuhan berlaku buat semua orang. Sama seperti orang di pedalaman, istilahnya nggak paham hukum, tapi kalau dia melanggar hukum, maka undang-undang negara akan menindaknya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, pada waktu Yesus datang kembali, maka akan terpisah. Dalam kitab Matius pasal 25 ada yang disebut golongan domba di sebelah kanan, dan adalah golongan kambing di sebelah kiri. Domba itulah yang mengikuti Tuhan, kambing itulah yang tidak mengikuti Tuhan. Bukan kambingnya salah, ini cuma penggambaran saja, ya. Bapak Ibu Saudara, domba dan kambing, bukannya domba itu benar, kambing itu salah, tidak. Itu penggambaran saja. Semuanya ciptaan Tuhan, ya. Domba, kambing ciptaan Tuhan, tapi ini menggambarkan saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka Tuhan tolong kita semua. Yang menjamin saya dan saudara adalah berkat kematian dan kebangkitan Yesus. Dia menyatakan dia itu hidup, dia itu berkuasa. Kita mau ikut dia sampai selama-lamanya. Perjamuan kudus adalah salah satu aspek menjelaskan tentang berharganya kematian dan kebangkitan Yesus. Dia sudah nyatakan firman-Nya. Yesus menyampaikan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, dan kemudian gereja orang percaya melakukannya. Itu artinya dia menjunjung tinggi kematian kebangkitan Yesus. Dia menjunjung tinggi kebenaran di dalam Yesus yang menyelamatkan itu. Melalui kematian, kebangkitan, jaminan keselamatan itu Tuhan berikan kepada kita. Itulah sebabnya digambarkan dengan perjamuan kudus. Kita menyatu, kita makan minum dari berkat tubuh dan darah daripada Yesus. Maka Tuhan tolong kita semua. Kita selalu minta kekuatan dari Tuhan. Kita siapkan diri kita mengambil perjamuan kudus. Kita berdiri bersama-sama.
kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi saudara dan saya. Sehingga hidup kami sungguh terarah
Oh, kematian kebangkitan-Mu menjadi jaminan buat kami bahwa Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang bermurah hati, Engkau Tuhan yang menuntun langkah kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi umat yang menantikan Engkau Yesus pada kedatangan-Mu kali yang kedua, menjadi umat yang sungguh menghargakan akan Engkau Yesus Juru Selamat penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Lebih jauh kami mau menyatu dalam perjamuan kudus, perjamuan-Mu ya Tuhan. Engkau beri tubuh dan darah-Mu agar kami manusia sungguh dapat merasakan menyatu dengan Engkau, maka kami dikuatkan oleh Tuhan. Terpuji Tuhan selamanya. Layakkan kami Tuhan, sucikan kami dalam roh, jiwa, dan tubuh kami, supaya kami berlayak menerima kesatuan dalam berkat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi mohon ampun segala dosa, salah, kekurangan, dan kelemahan kami. Sucikan kami dalam darah-Mu. Layakkan kami menyambut agar makanan minuman yang sungguh berkat tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita teruskan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terpuji. dan mengambil rotinya. Kemudian kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Pada perjamuan yang pertama, Tuhan Yesus mengambil roti.
Dia menengadah ke langit. Dia mengucap syukur, berterima kasih, memuji kepada Allah buat maksud baik Allah dengan Yesus memberikan tubuhnya untuk rela disalibkan, memikul, menanggung dosa manusia. Kemudian Yesus bagi-bagikan kepada murid-muridnya. Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terima berkat tubuhmu yang Engkau serahkan untuk disalibkan, menanggung dosa, penyakit, kelemahan kami. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami makan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Luar biasa Engkau baik bagi kami. Luar biasa kasih-Mu. Engkau rela menanggung dosa, penyakit, kelemahan kami. Oh, terima kasih Yesus. Engkau luar biasa baik buat kami. Sekali kami percaya, kami mau terus percaya. Engkaulah kekuatan hidup kami. Engkaulah makanan yang sungguh. Engkaulah jaminan hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa Surga. Kita ambil cawan ini, kita buka. Kita buka balik. Setelah kita membukanya, Yesus pada waktu perjamuan itu dia menengadah ke langit. Dia mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga buat maksud yang mulia, yang indah untuk manusia lewat darahnya yang dicurahkan di atas bukit Golgota untuk menghapus, membersihkan, menyucikan manusia dari segala dosa salah, kekurangan dan kelemahannya. Kemudian Yesus bagi-bagikan kepada murid-muridnya, kepada yang percaya kepadanya. Inilah meterai perjanjian baru oleh darahnya. Minumlah. Ini peringatan buat kita semua. Kami terima dengan iman. Betapa kasih-Mu tak terhingga buat kami. Oh, luar biasa Engkau mengasihi kami. Engkau peduli dengan kami. Engkau penolong hidup kami. Darah-Mu adalah minuman yang sungguh, adalah kebenaran yang sungguh. Tubuh darah-Mu kebenaran yang sungguh. Kami menyatu dengan kebenaran itu. Kami terima dengan iman ya Bapa, berkat darah-Mu Yesus. Kami minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minum perlahan-lahan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpuji Engkau selama-lamanya. Kami sungguh berbahagia telah menjadi umat-Mu. Kami sungguh bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan kami. Yesus, Tuhan penolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih bersama Engkau Yesus kami jalani hidup. Kami percaya kami tidak perlu takut bimbang ragu untuk hari depan. Sebab hari depan kami dalam tangan kuasa-Mu. Dan Engkau Tuhan yang hidup, yang selalu mau menyatakan akan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau meteraikan oleh Roh-Mu yang kudus. Terpuji Engkau selama-lamanya. Mohon lawatan untuk jemaat yang tak hadir Tuhan. Jika mereka bisa juga
terpuji Engkau selama-lamanya. Tuhan, hamba hadapkan persembahan umat-Mu, persepuluhan yang dibawa oleh umat-Mu. Tuhan, mereka bawa ini semua karena mereka tahu firman-Mu, mereka ikuti firman-Mu, dan kami percaya umat yang mengikuti firman-Mu, maka firman-Mu Engkau genapkan, kebenaran-Mu Engkau genapkan, berkat-Mu Engkau genapkan dalam hidup kami semua. Terima kasih